galon itu kan masih punya nilai ekonomis yang tinggi, padahal sayang sekali banyak yang hanya sekali dipakai lah, kemudian kita manfaatkan. Apalagi untuk galon itu kan sebenarnya juga bisa ditanam dengan teknik berbagai macam. Banyak kelebihan dari galon ini, salah satunya adalah dengan galon itu perawatannya lebih mudah. Selain itu juga nilai estetika, jadi tanaman-tanaman kita itu ya tidak hanya kita gunakan untuk ketahanan pangan, tetapi juga untuk nilai estetika rumah kita. Hijaunya bayam, kuningnya pare, merahnya cabai, itu menurut kami adalah itu justru warna yang paling mewah bagi kami. Jadi ketika tanaman kita itu tumbuh dengan baik, kemudian berbuah, kita itu misalnya tidak punya uang itu sudah nyaman, Mas. Ya, karena apa? Kebutuhan dasar kita yang utama kan makan. Dari tanaman ini sudah memenuhi lah paling tidak 50% dari kebutuhan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yainuri dan ini adalah istri saya, Bu Dwi. Kami adalah pemilik dari kebun hijau yang beralamat di Nopaten, Karangasem, Wilangharjo, Padak Bantul. Hal yang unik dari kebun hijau ini adalah sebuah rumah yang kami bangun dan di tengah rumahnya itu ada kebunnya. Bagian tengah ini kita gunakan selain sebagai untuk ketahanan pangan juga untuk ruang terbuka keluarga. Awalnya kami memang sejak dari dulu ya Mas, itu suka menanam dan hobi berkebun. Jadi itu kami lakukan di sela-sela kesibukan kami sebagai salah satu cara bentuk berekreasi dari kegemaran kita, dari hobi kita. Dulu itu awalnya kita ingin membuat sebuah taman kecil yang di situ ada tanaman sayuran, ada tanaman hias, kemudian ada aneka rempah seperti itu, sehingga nanti kita itu selain bisa menyalurkan hobi untuk rekreasi, kita juga bisa memenuhi lah paling tidak 50% dari kebutuhan kita sehari-hari. Untuk pengelolaan kebun hijau itu sebenarnya sangat sederhana, apalagi kita menggunakan media galon, itu tidak terlalu banyak perawatan. Walaupun kami berdua bekerja, kita pulang sore, tetap tidak terlalu mengganggu karena kita bisa lakukan kegiatan-kegiatan ini di sore hari. Kita tidak hanya berharap kebun hijau itu menjadi sesuatu kebun yang baik. Kebun yang baik itu kan bisa menghasilkan pangan, ya, tetapi kita juga berharap kebun hijau itu menjadi kebun yang hebat, yaitu kebun yang banyak memberikan manfaat. Salah satunya adalah terkait lingkungan. Jadi kita tidak hanya terkait ketahanan pangan, tetapi juga nanti bisa berkontribusi kepada lingkungan. Karena di Jogja itu kan salah satu permasalahan utama kita kan di sampah. Dan kita melihat bahwa salah satu sampah yang banyak itu kan galon ya. Galon itu kan banyak yang menggunakan sari pakai. Itu padahal galon itu kan masih punya nilai ekonomis yang tinggi. Padahal sayang sekali banyak yang hanya sekali dipakai lah. Kemudian kita punya inspirasi, ayo kita bareng-bareng dengan keluarga, kita manfaatkan. Kita mulai dari galon-galon yang kita hasilkan sendiri sampah, kemudian dari sanak keluarga, dan kita bekerja sama juga dengan Karang Taruna. Di sini kan ada Karang Taruna yang ada pengelolaan sampah. Itu daripada galon itu hanya jual begitu saja ya, dengan nilai manfaat yang kurang kita manfaatkan agar nanti juga kebun hijau itu juga bisa menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Pemanfaatan galon itu termasuk ya kita salah satu inovasi ya untuk pemanfaatan lahan terbatas. Apalagi untuk galon itu kan sebenarnya juga bisa ditanam dengan teknik berbagai macam. Misalkan kita kan sebenarnya tidak hanya menanam tanaman pangan saja, tapi juga tanaman hias. Itu jadi galon itu juga bisa kita setel untuk tanaman vertikal ya. Misalkan di dinding-dinding kita itu sengaja emang kita desain tropis dengan tanaman-tanaman vertikal. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk lahan luas maupun lahan terbatas karena banyak kelebihan dari galon ini. Salah satunya adalah dengan galon itu perawatannya lebih mudah. Ya, perawatan karena nanti gulmanya bisa kita atur tidak terlalu banyak. Kemudian untuk pemupukan juga nanti bisa kita pusatkan ya. Selain itu juga kelebihan dari galon itu kan nilai estetika. Ya, jadi tanaman-tanaman kita itu ya tidak hanya kita gunakan untuk ketahanan pangan, tetapi juga untuk nilai estetika rumah kita. Ya, karena cat yang paling bagus itu kan tidak selalu dari cat yang berasal dari cat mahal, tetapi bisa kita ambil dari hijaunya bayam, kuningnya pare, merahnya cabai. Itu menurut kami adalah itu justru warna yang paling mewah bagi kami. Jadi galon-galon ini bisa kita atur. Kadang misalkan kita bosan dengan tata letak yang di sini saja, itu kita bisa ubah ke ruang tamu, bisa ke depan, ke belakang. Jadi kelebihan dari galon itu seperti itu. Bahkan
untuk kadang juga dipinjam oleh masyarakat juga ketika ada pameran-pameran itu bisa digunakan untuk display. Nah, sehingga nilai manfaatnya juga banyak dan menginspirasi orang banyak. Jadi dengan kita menanam sendiri, kita rawat, kita kendalikan dari proses pengendalian hama sampai pemupukan itu kita benar-benar kita pantau sendiri tanpa ada mungkin bahan kimia yang mungkin membahayakan bagi tubuh kita. Karena apa yang akan kita makan itu kan sebaiknya apa yang kita tanam. Jadi kita bisa tahu apa yang kita makan itu benar-benar sehat untuk kebutuhan kita gitu. Jadi kebun hijau itu memang kita desain tidak hanya sekedar ketahanan pangan gitu, tapi juga ketahanan keluarga, ketahanan mental keluarga. Jadi ruang terbuka dari kebun hijau yang kita desain di tengah ini memang tujuannya adalah untuk ruang interaksi keluarga yang nanti juga bisa mendekatkan keluarga. Ya, kemudian juga nanti juga tempat refresh yang selama ini kan kita untuk rekreasi itu harus keluar rumah. Kenapa harus keluar rumah ya? Kalau rekreasi itu bisa kita ciptakan di rumah sendiri kan, itu lebih efisien dan sebagus-bagusnya tempat wisata di luar itu bukan milik kita. Jadi kita akan lebih bangga ketika kita bisa berekreasi di rumah sendiri milik kita sendiri ya, dengan membangun bersama-sama dengan keluarga itu justru sangat berkesan. Apalagi untuk kebun hijau itu dari tidak hanya tanamannya ya, termasuk untuk bangunan itu bareng-bareng kita bangun bersama keluarga. Fisiknya dari pondasi ke atas itu dulu kita bangun bersama keluarga. Jadi nilai berkesannya, kebermaknanya itu luar biasa. Jadi ini bukan sekedar kebun, bukan sekedar rumah, tapi ini adalah sebuah kenangan dan inspirasi untuk anak-anak kami. Untuk galon ini kan sebenarnya salah satu media ya pot yang ya sangat potensial untuk tanaman pot ya. Kenapa? Karena untuk ukuran volumenya itu kan sangat besar ya. Jadi berbagai tanaman ya, termasuk tanaman buah kayak terong, kemudian cabai ini kan membutuhkan media yang besar, itu bagus untuk galon. Dan galon ini ya secara kualitas bagus, dia untuk ketahanannya sangat luar biasa karena memang galon ini kan didesain untuk air ya, dia akan kuat ya. Kemudian juga untuk variasi ya, jenis potnya itu juga macam-macam, jadi tidak hanya monoton seperti ini. Kita bisa juga nanti menggunakan galon ini menjadi berbagai bentuk ya. Itu ada yang kita gunakan untuk vertikal dan lain-lain. Jadi teknik pemotongannya pun nanti berbeda-beda menyesuaikan dari jenis tanamannya. Misalkan kayak tanaman-tanaman kayak cabai, tomat misalkan, itu kita beri lubang agak banyak di bagian bawah agar tidak terjadi pembusukan. Ya, termasuk teknik pemotongannya itu macam-macam. Misalkan untuk kangkung itu biasanya kita potong agak ke bawah agar tujuannya nanti volume luasnya itu loh untuk penanaman kangkung itu lebih lebar. Tapi kalau yang untuk kayak cabai, terong itu agak ke atas, tujuannya agar nanti volume media tanahnya itu lebih besar sehingga penyerapan sari-sari tanamannya itu lebih maksimal. Peternakan lele yang kita menggunakan galon ya, kemudian ada yang di kolam, itu sebenarnya tidak hanya untuk ketahanan pangan, tapi juga itu adalah bentuk pendidikan kepada anak kami. Sebenarnya galon-galon itu adalah itu tanggung jawab anak kami itu kita berikan tanggung jawab untuk memelihara lele ini. Ya, lele ini jadi yang merapat hari itu anak-anak, biar anak itu paham bahwa makanan lele itu tidak tumbuh dari piring ya, tapi dari proses yang sangat panjang sehingga anak itu menghargai ya makanan yang ada di sekitar kita. Untuk media tanam itu sebenarnya kita nggak terlalu ribet ya, biasanya menggunakan media yang sudah tersedia di alam ya. Kita kan hidup di Indonesia, apalagi di Pulau Jawa itu kan terkenal dengan tanahnya paling subur. Kita itu menggunakan tanah biasa pun sudah mencukupi sebenarnya. Tetapi kita juga kolaborasikan karena di Jogja itu kan juga ada kearifan lokal terkait dengan pengolahan sampah, ada jugangan ya. Jugangan itu adalah lubang galian yang digunakan untuk membuang sampah organik ya. Itu biasanya kita manfaatkan itu, nanti setelah 3 bulan kan biasanya menjadi kompos. Juga sering kita menggunakan ketika kita punya keterbatasan tanah itu, saya sering menggunakan endapan dari sungai. Jadi sungai itu kan ada endapannya, kalau bagian tengah itu banyak pasirnya, tapi kalau yang bagian pinggirnya itu sebenarnya banyak mengandung ya komposnya, itu sangat bagus ya. Termasuk pupuknya itu biasanya kita menggunakan pupuk cair buatan sendiri yang kita gunakan dari sisa-sisa dapur, buah-buah busuk dan lain-lain yang nanti kita panen secara berkala, kita gunakan untuk pupuk. Saya juga disemprot mas, itu biasanya untuk seperti anggrek, tanaman hias itu kita semprot. Jadi nanti itu setelah kita panen itu nanti kita jemur dulu untuk mengurangi gas baunya, amonia ya. Kemudian nanti setelah kurang lebih 7 hari ini agak lebih pekat warnanya, itu nanti kita
aplikasikan dengan air. Nah, kita biasanya 1 gelas itu dengan 5 liter air. Kita cairkan, kemudian nanti kita siramkan. Dan itu tidak seperti pupuk kimia. Ini dosisnya banyak pun tidak masalah, asal tadi sudah dijemur gitu. Untuk kebutuhan dapur, alhamdulillah ada cabai, terong, kemudian yang dedaunan seperti bayam, kangkung itu hampir setiap hari ya Mas. Nanti kalau misalnya hari ini kita masak kangkung, besok bayam, kemudian selanjutnya ada terong. Jadi untuk sayuran ini kita hampir kurang lebih kita beli. Jadi mungkin kalau yang beli ya cuma bumbunya. Kadang surplus ya, itu kadang kita berikan pada tetangga, pada saudara. Jadi malah mereka itu kadang kalau ke sini senangnya itu melihat dan nanti pulangnya bisa memetik. Itu nikmatnya yang luar biasa. Jadi akhirnya juga menghasilkan nilai tambah lagi juga dalam segi ekonomi. Jadi tidak hanya dalam wujud kita panen, kita konsumsi, namun juga bisa menghasilkan tambahan penghasilan seperti itu. Jadi alasan lain dari kenapa kita memanfaatkan galon itu juga ada alasan ekonomi juga ya. Dulu ketika kita nanam tidak pakai galon itu kan kita hanya bisa mengambil hasil panen buahnya ya, sayurnya, daunnya dan lain-lain. Tapi ternyata setelah kita menggunakan galon ya, kita itu ternyata lebih efektif, lebih ekonomis itu kalau penjualannya itu bukan dalam bentuk hasil buahnya, tapi kita sering menjualnya itu adalah dalam bentuk tanaman ya. Jadi sekarang itu banyak peminat khusus, apalagi kayak pameran-pameran itu kan banyak sekali yang membutuhkan ya display yang tanaman pangan, ketahanan pangan itu, maka banyak sekali yang mencari ya. Jadi seringkali juga kita jual dalam bentuk galon. Untuk ketahanan pangan itu kalau misalkan hanya untuk mencukupi keluarga, kalau kami sarankan bagi teman-teman yang pengen menanam itu sebaiknya nanamnya yang variasi, jangan terlalu banyak tapi variasi ya. Misalkan kita nanam tomatnya itu ada 10 galon, kemudian terongnya 10, cabinya itu ya. Nanti sehingga nanti panen itu bisa kita konsumsi bervariasi ya. Jadi ada, kalau kita nanam ya terong semua nanti setiap hari makannya terong ya. Kan jadi bosan. Makanya harus variasi. Ya, di sini ada kacang panjang, kemudian ada termemes, ada bahkan melon pun bisa. Jadi dengan menanam bervariasi itu ya kita nanti bisa mendapatkan gizi yang bervariasi juga, anak juga tidak bosan. Ya, kemudian rasanya itu juga berbeda Mas. Ketika kita itu makan dari hasil makanan sendiri itu ada nilai yang tidak bisa dirasakan oleh lidah, yaitu rasa kepuasan. Ya, jadi hasil ya dari panen sendiri itu beda. Itu tidak bisa dirasakan oleh lidah, tapi ada rasa kepuasan yang ya luar biasa bagi kami. Jadi ketika tanaman kita itu tumbuh dengan baik, kemudian berbuah, kita itu misalnya tidak punya uang itu sudah nyaman Mas ya, karena apa? Kebutuhan dasar kita yang utama kan makan. Dari tanaman ini sudah tumbuh, di luar mungkin harga-harga itu naik, oh kita tetap merasa enjoy aja. Masih ada terong yang bisa disayur, masih ada bayam yang masih bisa kita sayur, masih ada cabai untuk bumbu. Adanya inflasi ya terkait dengan pangan, kemarin misalkan ada cabai itu sampai 90.000 per kilo dan lainnya, itu malah justru kami nggak tahu Mas. Kenapa? Karena kami nggak belanja. Jadi ya adanya kenaikan harga terkait pangan itu tidak berpengaruh kepada kami, karena kami selama ini juga mengambilnya dari lingkungan sekitar, dari tanaman-tanaman kita. Jadi malah justru kemarin itu saya kaget, harga cabai 90.000, saya nggak tahu ya, karena selama ini nggak pernah belanja ya. Jadi selama kita punya ketahanan diri, kita tidak akan terpengaruh oleh ya inflasi, kenaikan dan lain-lain secara makanan. Nah, bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke kebun kami, silahkan kami buka ya, dengan senang hati kita nanti sama-sama belajar. Bisa lewat media sosial kita, lewat akun Instagram ya, maupun Facebook Kebun Ijo. Atau bisa juga nanti tanya-tanya lewat WhatsApp ya, nanti di nomor 0877 3815 4294 ya. Silahkan nanti kita belajar bersama-sama, saling menginspirasi untuk menghijaukan bumi.
Untuk silaturahmi langsung ya, karena kami itu bekerja nih, kita bekerja dari hari Senin sampai Jumat, itu biasanya kami pulang setelah jam 4. Jadi bagi teman-teman yang mau silaturahmi, kita sharing bareng itu bisa hari Sabtu Minggu, tapi WA dulu karena kadang kami juga ada ya acara seperti itu. Nah, untuk alamat kami ada di Dusun Nopaten, Karangasem, Gilang-Harjo, Pandak, Banten. Terima kasih sudah berkenan untuk menonton video kami. Jangan lupa subscribe Cap Capung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.